paling penting adalah memastikan kondisi wajah kita dalam keadaan clean gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan pembersihan menggunakan facial water yang sudah kami sediakan di media teman-teman masing-masing gitu ya. Selanjutnya kita akan isi ya dengan pemakaian moisturizer dari MS Glow, dan juga nanti ada beberapa produk yang akan dijelaskan dibantu dengan tim MS Glow langsung ya. Mungkin kita sudah bisa dimulai gimana? Oke. Kita langsung panggil aja dari tim MS Glow-nya ya supaya acaranya bisa segera dimulai. Iya, Kak Keto. Oke, mungkin sebelum acara dimulai kita bisa perkenalan dulu ya Kak, supaya bisa lebih dekat. Karena ada istilah yang kita bilang tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin bisa perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Jika Kartika, distributor MS Glow area Pasuruan. Untuk stok kami ada di Jalan Panglima Sudirman di Pasuruan Kota. Lumayan jauh ya kalau dari sini. Buat mbak-mbak cantik yang di sini semuanya dari Pandaan sendiri apa dari kota? Oh, banyaknya dari kota. Salam kenal, bisa panggil saya Kartika, bisa juga panggil kalau orang-orang sih biasanya juga kayak gitu ya. Tapi bisa juga dipanggil Kartika. Kalau untuk sore hari ini sebenarnya kan make up class, tapi sebelum make up itu kan dibutuhkan skin prep ya. Jadi mungkin ada yang sudah pakai perawatan sebelumnya. Di sini rata-rata pakai basic skincare apa dari dokter? Mungkin bisa angkat tangan yang pakai basic skincare kayak moisturizer 1, 2, 3, 500. Oke, 500 yang pakai basic skincare ya. Kalau yang pakai perawatan dokter mungkin ada? Oke, untuk yang perawatan dokter mungkin bisa ini ya, langsung di moisturizernya aja. Jadi buat sunscreennya bisa di skip, takutnya nanti nggak cocok kayak gitu ya. Oke, kita mulai dari awal. Tahap pertama yang pastinya harus double cleansing ya. Jadi pakai pembersih, bisa pakai micellar water atau milk cleanser. Ini posisi wajahnya udah pada bersih? Belum. Yuk, mari kita hapus, digosok-gosok biar keluar jinnya ya. Waternya sudah ya ayah. Misalnya sudah ada. Ya. Bisa. Oh ini ya biar belum dipakai ya. Apa tipnya? Caranya biar ini jilbabnya bersih. Nah sekalian di sini ini di depan ada mbak model yang cantik, dibersihkan juga wajahnya. Wajahnya mbak-mbak yang di sini tuh lagi pada cerah-cerah kayak sore hari ini cerah nggak hujan ya.
gajian. Berarti habis ini langsung ngeborong produk MS Glow ya. Nanti mungkin kalau misalkan mau cek kulit juga boleh, nanti bisa ke belakang buat cek kulit. Jadi kita ada skin test. Jadi mungkin nanti setelah make up class mungkin bisa cek kulit. Bisa kok, skin test kita bisa dipakai sebelum make up. Sudah pada dibersihkan? Oke, untuk tahap selanjutnya biasanya kan ada facial wash. Tapi kali ini kita skip karena sudah pakai micellar water, itu sudah cukup. Jadi untuk tahapan pertama buat melembabkan kulit, menjaga skin barrier kita itu bisa menggunakan, di situ di meja ada deep treatment essence. Kita deep treatment essence dari MS Glow ini fungsinya bisa melembabkan kulit, menjaga skin barrier, menyembuhkan jerawat. Karena di sini ada Centella asiaticanya, bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Berjerawat boleh, sensitif boleh. Misalkan nih ya, kakak-kakak, ini kan nanti bisa dibawa pulang ya. Misalkan kakak-kakak ada yang mukanya merah-merah, iritasi, entah itu kena matahari, entah itu salah pemakaian produk atau dimanapun, itu posisi wajah bersih ini bisa dituang di kapas, terus dikompres. Dikompres 15-30 menit, nah itu meredakan kemerahannya. Jadi ini bisa langsung dituang di tangan, lalu ditep-tep wajah. Ditep-tep aja, bisa mendapatkan ya. Bisa dituang di tangan, bisa pakai 5-10 tetes secukupnya aja.
aja. Ditunggu sampai meresap ya. Jangan langsung ditimpa produk lain. Sedikit ini sih bisa dibuka. Jangan disemuin. Iya. Isa-isa dikali. Jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Kalau misalkan dirasa terlalu banyak dan basah, ditunggu sampai sedikit kering dulu ya. Terus selanjutnya, setelah pakai bibir cleansers, di meja juga sudah ada sunscreen. Kita ada 2 macam, bisa disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing. Untuk yang warna kuning, ini untuk kulit normal, kering, dan berflek. Biasanya kalau berflek itu jarang banget yang berminyak ya. Jadi ini SPF-nya ada di 50 PA++. Ada kandungan whitening-nya juga, tapi dia no wear test. Jadi tetap seperti kulit aslinya. Mau tanya, boleh, yang untuk umur 70 yang mana ini? Saya akan tua dewe. Ini untuk semua usia. Oh iya. Dari usia 13 tahun sampai keren loh, 70 masih kulitnya masih kencang. Buat cakep-cakepan. Tapi serius umur 70? Iya. Masya Allah. Kayak masih umur 45. Tapi udah. Nah, untuk yang warna silver, ini untuk kulit berjerawat, berminyak, sensitif. Jadi bisa dipakai sesuai jenis kulitnya. Kalau dari detail princessnya udah set, bisa langsung ditimpa sama sunscreen. Secukupnya aja. Kalau misalkan kita sesuai SOP 2 ruas jari, kalau misalkan dipakai seharian ya, karena ini posisinya juga udah sore dan posisi di sini langsung make up, secukupnya aja. Kalau sesuai SOP pemakaian sunscreen ada di 2 ruas jari ya kak ya. Kalau kulitnya kering, bisa pakai yang warna kuning, normal, kering bisa pakai yang kuning. Kalau yang oily, berjerawat, sensitif, bisa pakai yang warna silver. Kering sama rambut sa teles. Mari nang gawe gimana tadi tadi jenis kulit teles. Barang anak buahku senang. Saya lupa buat
ngejelasin ya, untuk pemakaian produk apapun pada wajah itu sebaiknya pemakaiannya bukan diusap, tapi ditempel. Ya, jadi kalau diusap itu wajah itu cenderung sensitif ya kak ya. Jadi pemakaian apapun itu, sunscreen, entah itu day cream, entah itu krim malam, usahakan pemakaiannya ditempel sampai rata dulu. Setelah itu baru tinggal sedikit-sedikit baru boleh diusap halus. Jadi kalau langsung diusap gitu, takutnya nanti ada iritasi atau kayak gimana. Ada kalau kulitnya berjerawat itu memperburuk kondisi jerawatnya. Boleh dong minta Hanes reviewnya setelah pemakaian sunscreen kerasa berat nggak di wajah? Nggak ya, ringan ya. Nah buat sunscreen di SPF 50 reapply-nya itu di 5 jam satu kali kalau outdoor. Jadi kalau posisi panas-panasan SPF 50 PA++ bisa reapply 5 jam sekali. Jadi untuk pemakaian sunscreen itu bukan 1 hari full ya. Jadi mungkin di sini ada yang salah pengertian tentang sunscreen. Saya udah pakai sunscreen tapi fleknya nggak hilang-hilang. Saya udah pakai sunscreen, udah pakai skincare tapi fleknya malah tumbuh. Dan ada juga yang biasa pakai mungkin krim lain setelah ganti ke produk kita, beberapa customer itu kita Mbak, aku pakai ini kok jadinya muncul flek. Kayak gitu ya. Ada banyak penyebab, salah satunya kurang paham tentang penggunaan sunscreen. Jadi SPF itu tergantung kakaknya ada di luar rumah apa di dalam rumah. Ngerasanya di dalam rumah aja nggak keluar-keluar, jadinya nggak pakai sunscreen, itu juga salah. Saat kakak masak, saat kakak buka magicom, masak air, apalagi buat yang hobi banget masak, itu gampang terkena flek hitam kalau nggak pakai sunscreen. Terus habis itu yang kedua, cermin, kaca, keliru, maaf ya, kaca, jendela kayak gitu itu juga bisa menyebabkan flek hitam, kecuali rumahnya nggak ada cahaya sama sekali full, baru boleh kakak nggak pakai sunscreen nggak masalah. Selagi masih ada kayak sinar, tetap harus pakai sunscreen. Apalagi kalau jemput anak sekolah, angkat jemuran, itu wajib banget ya. Saya senam. Oh senam. Di bawah matahari. Ya kadang itu juga ya, karena apa? Posisinya senam kan berkeringat. Biasanya sunscreennya udah luntur duluan kan. Nah kalau yang punya MS Glow, dia ini meskipun berkeringat, dia tetap ada. Tetap sudah kita cek ya. Jadi tapi tadi nggak bawa cek ini ya, cek sunscreen ya. Nah setelah berkeringat dia tetap stay ada di wajah. Jadi tetap melindungi dari sinar matahari. Buat sunscreennya MS Glow. Terus dia juga ada kandungan whiteningnya, tapi nggak bikin wajah makin kayak abu-abu monyet gitu ya. Nggak, karena dia no wet face. Jadi bisa ditumpuk sama make up atau day cream atau apapun itu. Gak ada berubah warna kayak gitu. Nah, setelah pemakaian sunscreen ini bisa dilanjut sama daily make upnya seperti itu. Kalau misalkan cuma mau antar jemput sekolah aja, setelah ini bisa pakai day cream, ditumpuk bedak padat, bedak tabur, kayak gitu boleh. Nanti misalkan 5 jam replay lagi, dibersihkan atau pakai sabun, terus pakai lagi sunscreennya kayak gitu ya. Jadi untuk SPF 50 ada di 5 jam. Diulang lagi kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau misalkan ada yang merasa ini enggak kayak panas cekik-cekik setelah pemakaian sunscreen? Saya sedikit panas karena tadi tangannya kena hot cream.
ibunya sama bunda ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke make up ya. Kita serahkan sama Mbak Cantik dari Gola. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana untuk tahap preparation-nya sudah ya? Jadi sebelum bermake up, memang yang paling penting selain kebersihan adalah skin preparation ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kita mau make up, jangan lupa menggunakan yang namanya moisturizer, kemudian kita pakai sunscreen ya tentunya. Karena kalau misalkan kondisi kulitnya teman-teman ini dalam keadaan kering, otomatis foundation ataupun bedak yang akan kita gunakan tidak akan bisa menempel dengan maksimal gitu ya. Jadi yang biasanya teman-teman tahu kondisi wajahnya setelah make up gampang crack, ada yang kayak gitu? Ada ya. Itu biasanya karena kulitnya cenderung kering kayak gitu. Nah di sini saya tidak sendiri, mungkin saya akan perkenalkan ada Kak Febri di sini ya yang nantinya akan membantu teman-teman juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau dibantu boleh ya Kak Febri, tapi satu aja gitu ya. Jadi kalau misalkan dibantu nggak boleh dibantu dua-duanya nih, contoh ya. Part paling susah adalah part nalis, betul nggak? Ya, nanti kalau misalkan minta bantuan dibikinin satu aja gitu ya, satunya dibikin sendiri. Sisinya Lebih susah ya. Akan lebih susah ya. Jadi mungkin teman-teman diusahakan untuk membuat sendiri. Dan satu informasi yang sangat menarik nih buat teman-teman sore hari ini, nanti di akhir acara kita akan ada satu goodie bag ya untuk peserta best make up gitu. Jadi mulai sekarang make upnya dimaksimalkan lagi supaya hasilnya bisa jadi yang terbaik gitu. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di meja teman-teman mau aku jelasin sedikit. Sudah ada kaca tersedia yang teman-teman sudah pakai juga dadanya. Sekarang kita bisa langsung untuk ke tahap ini ya, dekoratifnya ya, ke make upnya. Teman-teman bisa ini Kak Nia akan memakai liquid foundation ya. Jadi ini adalah tahap pertama untuk kita make up gitu ya. Nah, di meja teman-teman itu sudah tersedia ada foundation ini berbeda dari Flora. Nah, warnanya itu ada 6 shade ya teman-teman ya. Dan nomor 1 warna paling terang, nomor 6 adalah warna paling gelap. Gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk warna yang netral itu di 03 sama 4. Nah, di sini mungkin teman-teman masih ada yang bingung nggak gimana caranya pilih shade untuk wajah kita masing-masing. Oke. Ini gimana nih Kak? Ada caranya tersendiri atau gimana nih? Biasanya kan suka dicobanya di tangan mungkin ya teman-teman ya. Iya. Terus di bawah kurang ternyata beda. Gitu. Ini bisa nanti kita jelaskan Oke, jadi seperti yang udah dijelaskan Kak Feby tadi, di mana liquid foundation dari Flora ada 6 shade ya. 01 adalah warna yang paling terang, 06 warna yang paling gelap. Kalau teman-teman di sini punya kulit yang netral ya, bisa pakai shade 03 ataupun K. Oke. Kalau misalkan kulitnya kuning laksa nih Kak Feby, itu biasanya di shade 02. Tapi saya lebih sukanya di mix nih biasanya ya. Jadi biasanya itu dari K6 liquid foundation itu ada warna yang tidak bisa masuk dengan warna kulit. Nah itu teman-teman bisa mixing, bisa dicampur ya. Caranya gimana kita bisa tahu warnanya cocok atau tidak? Itu bisa diarahkan atau di-apply langsung di bagian dagu ataupun rata. Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini mau beli foundation ataupun cushion di luar sana, jangan pernah ragu untuk mencobanya langsung di kulit wajah. Karena kulit tangan kita pasti berbeda dengan wajah, betul tidak? Betul ya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya mau beli foundation, dicobain langsung di tap-tap di area dagu ataupun rata. Oke, teman-teman sebenarnya sudah dijelaskan sama Hania ya teman-teman ya. Teman-teman langsung bisa coba aja di bagian rahang, bagian body. Nah,
Karena sebelah sini itu biasanya lebih mendekati pada kita ya warnanya ya. Jadi itu lebih masuk. Daripada teman-teman cobain di bagian kita. Kalau dari nomor 1 sampai nomor 5 itu tidak ada yang cocok untuk teman-teman, itu bisa di mix antara dua warna boleh. Nah mungkin ini teman-teman mau satu warna lebih terang ya dari warna kulit ini masih boleh ya teman-teman ya. Karena produk foundation cushion itu kan pasti ada yang namanya oksidasi gitu ya. Cuman oksidasi ini ada yang oksidasi yang minim dan juga ada oksidasi yang tinggi. Hanya saja kalau di Flora itu oksidasinya minim banget teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau satu tingkat lebih terang dari warna kulit masih boleh. Gitu ya. Jadi jangan terlalu putih banget nih, karena cantik itu tidak harus putih. Gitu ya. Kita cantik dengan warna kulit kita masing-masing gitu. Nah, kalau sudah cocok nih, sudah masuk dan kulitnya teman-teman bisa langsung di-apply ke seluruh wajahnya teman-teman. Nah, kalau untuk apply-nya ini teman-teman usahakan dari bagian per bagian ya. Jadi tidak jangan dibagi 5 nih. Atau teman-teman biasa kenalnya tuh ditotol-totol di bagian seluruh wajah gitu. Nah, teman-teman nggak boleh ditotol-totol nih. Karena biasanya kalau sudah terlanjur ditotol, teman-teman nanti yang sebelah sini nanti yang sebelah sini akan terkena udara, itu akan jadinya kering dan susah untuk di-blend. Gitu. Jadi usahakan teman-teman selesaikan dulu sebelah kanan tipis, setelah itu selesai bisa pindah ke sebelah selanjutnya kayak gitu. Betul ya Tania ya? Betul banget. Dan cara pemakaiannya di Cafe B biasanya itu kan kalau di luar sana saya perhatikan ada beberapa yang kalau pakai digeser ya. Masih ada yang gitu nggak di situ kan? Pakai jari biasanya sih. Iya, kadang suka disamain dengan penggunaan moisturizer yang digeser. Padahal untuk pemakaian untuk foundation itu cuma perlu ditap-tap ringan aja, ya. Ditap-tap ringan aja supaya dia hasilnya lebih coverage juga. Karena kalau misalkan teman-teman tapnya terlalu bertenaga ya, itu dia habis malah borosnya di spotsnya. Ya. Jadi nanti akan lebih banyak meresap di spots daripada menempel di kulit wajah kita. Itu kan dari di tangan. Ya teman-teman ya, bisa tetap ringan aja, jangan terlalu ditekan atau terlalu kencang. Kasihan nanti maksudnya kalau kita boleh. Dikoreksi lagi, biasanya ada cuping biru nih, cuping biru biasanya nggak terjamah ya. Biasanya kalau kita kelupaan susah nih, bisa dikasih pelan-pelan, kasih eyelinernya juga yang nggak berhijab. Kalau untuk yang berhijab boleh di bagian bawah dagu, ini masih kelihatan kan biasanya ya. Ini nggak kelihatan belang. Kalau misalkan dirasa kurang boleh ditambahin lagi ya. Jadi untuk foundation yang Flora meskipun teman-teman pakainya 3 layer tidak akan kedempul hasilnya. Kalau yang ada yang sudah untuk collectionnya, kalau yang sudah bisa ambil pensil alisnya nih di kotaknya teman-teman masing-masing. Kalau yang belum jangan nggak apa-apa diselesaikan dulu, jangan buru-buru. Kalau yang sudah selesai bisa lanjut ke tahap alis. Nah, kenapa kok alis dulu nih Kak? Nggak langsung ke bedak? Jadi kenapa saya lompat ya Kak Febi ya, kita skip dulu untuk area complexionnya supaya foundation yang udah kita apply itu bisa set dulu nih. Karena kalau misalkan foundationnya masih basah, apalagi kalau kita pegang ini dia masih
bekas garis-garis tangan ya, kemudian kita timpa sama bedak, itu hasilnya nggak akan maksimal gitu. Jadi tunggu foundationnya sampai set dulu, baru bisa di-apply bedaknya. Jadi sambil kita nunggu set foundationnya, kita akan pakai di tangan agak sini. Kenapa tidak langsung ke bedak? Tadi yang sudah dijelaskan Kania, kita tunggu untuk yang foundationnya ini set dulu di wajahnya kita. Jadi makanya kenapa kita tinggal dulu untuk bikin alisnya nih, karena bikin alis ini kan biasanya teman-teman agak susah ya. Jadi butuh waktu beberapa menit untuk bikin alisnya. Jadi itu bisa untuk kondisinya agar lebih set ke depan. Nah ini gimana nih saya? Bener lagi. Iya ada 3 seri ya teman-teman ya. Ada yang bentuknya pensil, ada yang bentuknya matic, dan juga ada yang bentuknya brokomate yang brown. Kak, ini wis bener talisku iki teko malisan iki. Oh nggak dihapus? Enggak, dari rumah Susah alisnya. soalnya bikinnya ya. Enggak, gampang. Wis terlatih mulai nom. Emang kalau udah terbiasa itu pasti akan mudah ya Bu? Ya kayak gampang, enak. Kan harus ada titik-titiknya. Dari sini dulu ke atas, terus dari ujung biji mata hitam. Dari sini cepat. Calon Oma, kayaknya di sini Oma udah yang paling pro ya gitu. Kita lihat alisnya aja udah on point nih Kak Feby. Ampun suhu gitu ya. Seperti yang udah dijelasin Oma tadi ya, memang benar kalau untuk pemula kita harus tahu dulu nih Kak Feby. Titik-titiknya. Batas terdepan. Nah, sampai batas ini nih harus tahu. Iya betul. Jadi kita harus tahu batas terdepan alis sampai mana, kemudian batas tertinggi alis sampai batas terpanjang ya. Gitu. Dan caranya gimana nih? Mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan teman-teman di sini pakainya pensil, kita bisa fungsikan pensil alis kita sebagai alat bantu ya. Sebagai alat bantu, jadi teman-teman bisa arahkan pensil alisnya dari kuping hidung, kemudian kita tarik garis lurus sama ujung mata, ya, baru kita kasih tanda. Cuping hidung, sudut mata, baru dikasih tanda. Itu adalah untuk menentukan batas terdepan alis kita. Jadi kalau bikin alis jangan sampai alisnya terlalu maju, ya. Oke, udah dengar ya suaranya? Udah cukup atau terlalu keras? Cukup ya. Oke, Bisa diulangi lagi mungkin Kak, soalnya mungkin tadi kurang dengar. oke. Kalau yang ini Kak Feby, aku lagi pegang alis pomade yang nantinya mau aku pakai. Tapi aku mau jelasin dulu kalau misalkan teman-teman di sini pakainya yang pensil, kita harus tahu dulu nih batas terdepan alis kita sampai mana. Jadi dari cuping hidung, kemudian kita tarik garis lurus sama ujung mata, baru teman-teman kasih tanda titik gitu. Ya, kalau udah dikasih tanda, dibiarin aja, kita tandain bagian tinggi alis. Caranya dari cuping hidung, bola mata lihat ke depan saya. Nah, kita ambil sudut bola matanya kita. Baru kita titikin. Itu adalah batas tertinggi alis. Jadi kalau bikin alis jangan sampai melebihin tanda yang ini nih. Gitu. Kalau untuk bagian panjangnya sampai mana? Dari cuping hidung, kemudian kita tarik garis lurus sama ujung mata, baru kita tandain. Nah, ini adalah batas terpanjang alis kita. Gitu. Jadi kalau untuk pemula kita harus tahu dulu ketiga titiknya, baru kita bikin polanya dari bawah. Ya, dari bawah kita tarik ke belakang, baru dari bagian atas yang batas tingginya kita tarik ke titik paling belakang. Bagian depannya kita nggak perlu isi ya.
Nanti kita isinya dari tengah aja sampai belakang, baru yang bagian depan kita bisa arsir ya. Nanti arsirnya pakai kuas yang seperti ini. Bagian depannya cuma diarsir aja. Jadi alisnya terlihat tergradasi ya. Jadi bikin alis itu yang paling natural adalah semakin ke depan warnanya semakin pudar. Nggak tebelnya dari depan ya. Kalau tebelnya dari depan kayak apa nih Kak Baby? Sinchan. Udah dijawab ya kayak Sinchan. Jadi kalau misalkan nih alisnya depannya udah terlanjur tebel, kita apain? Disisir aja ya. Disisir aja pakai kuas sisir alis yang kayak gini. Gitu. Oke. Kalau hasilnya terlalu tebel nih kayak gini atau tidak rapi ya, teman-teman boleh fungsikan liquid foundation sebagai ini ya, untuk mengkoreksi bentuk alis. Kalau kayak gini kan menurut saya terlalu tebel nih Kak Feby. Nah ini kita bisa kurangin bagian yang terlalu tebal menggunakan liquid foundation. Selain itu juga bisa membuat alis kita ini lebih kelihatan tegas dan juga rapi. Karena kalau make up itu sebenarnya yang dinilai adalah kerapian juga ya. Oke, kalau udah teman-teman bisa bikin lagi sebelahnya. Nanti kalau beda kanan dan kiri boleh disamakan menggunakan liquid foundation. Gitu ya. Dicoba dulu ya. Jangan menyerah di depan. Karena wajah-wajah menyerahnya udah kelihatan nih. Gitu. Ada yang tim pomade di sini. Tim pomade ya kakaknya. Pakai ini. Boleh. Kuasnya yang kiri. Kalau nggak ada pakai ini aja mana? Boleh. Bikin alis ini memang agak tricky ya, jadi agak susah ya, gampang-gampang susah. Sama aja, cuman kalau untuk yang metik yang seperti ini, karena memang dia sudah difungsikan, memang didesain kecil ya, supaya mempermudah kita bikin bingkai. Jadi teman-teman pakainya jangan terlalu panjang. Kalau segini dia akan gampang patah. Jadi pakainya secukupnya aja. Nanti kalau habis tinggal dinaikin aja. Gitu. Kalau saya ditekan cuma diasir-asir aja. Saya di kantong mata enggak dong.
Guna puskesmas dan itu pegawai puskesmas dari jadi pegawainya itu tak miliki alisan. Atau Ayu tambah Ayu dari itu. Gimana, ada yang udah selesai untuk alisnya? Belum. Dicoba dulu, nanti kalau misalkan kanan kiri beda, teman-teman bisa samainnya menggunakan liquid foundation ya. Jadi saya itu biasanya kalau bikin alis suka ngasal ya. Dua-duanya yang penting kelar dulu, baru nanti untuk koreksinya kita pakai liquid foundation. Jadi supaya alisnya bisa terbentuk rapi ya. Ini Kak, saya habis bener Iya. ini yang bisa. Oh masih sudah betul, udah terbiasa ngalis ya. Udah cakep alisnya. Bikin lagi ini tadi. Hah? Atau tidak dihapus tadi? Ya, Tidak dihapus. Ya, sebagian kehapus, ditambahin lagi. Oh udah cakep, udah betul. Ya, masih ada yang bingung di sini? Bikin pomade ya, yang di sini kayaknya tim pomade nih. Oke, nggak mau dilihat. Malu nih Kak. Iya, malu. Ada yang sudah selesai ya teman-teman? Yang sebelah sana gimana Kak Febi? Udah aman? Belum ya? Belum. Aman-aman sih, aman. Siap tuh handle di sini. Oke. Yang udah selesai mungkin bisa dilanjut ke tahap pemakaian bedak ya. Jadi kalau untuk bedak dari luar sama ya Kak Febi ya untuk shade-nya. Betul, jadi untuk shade-nya itu sama seperti warna foundation-nya yang teman-teman tadi pakai. Itu ada 6 shade juga. Nomor 1 warna paling terang, nomor 6 warna paling gelap nih. Gitu. Nah untuk pemilihan bedaknya ini nanti bisa dijelaskan sama Kak Nia ya. Tadi mungkin bingung biasanya juga ini gimana perpaduan, ya, perpaduan antara foundation dan juga bedak ini biasanya bingung biasanya. Kebanyakan orang-orang itu kalau make up kalau nggak putih nggak bagus nih katanya ya. Padahal cantik itu tidak harus putih ya. Justru harus sama dengan warna tone kulit kita ya, yang tone aslinya gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan foundation yang lagi dipakai ini terlalu putih ya, teman-teman bisa pakai bedaknya diturunkan 1 tingkat. Tapi kalau dirasa bedaknya udah pas, boleh pakai warna bedak yang sesuai gitu. Jadi kalau foundationnya warnanya udah cocok, udah sesuai, pakai bedaknya sama seperti yang foundationnya tadi. Pakainya apa? Lagi-lagi untuk pemakaian bedak, saya akan menggunakan beauty sponge ya. Jadi nanti teman-teman ambil aja sebanyak mungkin, nggak apa-apa untuk bedaknya. Kayak gini ya, teman-teman cukup di tap-tap aja.
Jadi jangan digeser supaya foundation yang udah terset tadi tidak tergeser. Biasanya cerah banget orang. Oke, jangan lupa untuk pemakaian bedak hanya di tap-tap ringan, jangan digeser ya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan Kak Nia tadi, untuk bedaknya teman-teman boleh sama dengan warna foundationnya ya. Dengan catatan untuk foundationnya tadi sudah bagus nih, sudah sesuai sama warnanya teman-teman. Tapi kalau tadi untuk foundationnya ada yang terlalu gelap, ini pemilihannya atau terlalu terang, teman-teman bisa pilih bedaknya untuk diturunkan 1 nomor atau dinaikkan 1 nomor lebih terang atau gelap. Nah, untuk pemakaiannya cukup di tap-tap aja, seperti pakai foundation ya. Jadi jangan digeser. Nah, mungkin teman-teman baru cobain bedak tweedingnya Implora nih. Terus teman-teman lihat kok wajahnya mulus nih, nggak ada pori-porinya udah tertutup semua nih. Nah, itu untuk di bedak tweedingnya Implora itu memang ada efek blurringnya teman-teman. Jadi bisa menutupi atau menyamarkan ya pori-porinya teman-teman yang besar gitu. Jadi mungkin teman-teman tahunya efek Paris di Instagram itu kan jadi halus ya wajahnya. Ini aku paling suka nih Kak Feby. Karena jujur kondisi kulit kayak saya ini memang agak sedikit besar ya pori-porinya. Jadi kalau pakai tweed dari Implora ini langsung tersamarkan tuh. Pori-porinya terlihat lebih kecil ya, sehingga bedak yang kita pakai tadi hasilnya lebih halus. Karena juga partikelnya itu dia kecil-kecil teman-teman halus, jadi nggak yang besar-besar gitu ya. Jadi untuk dipakainya jadinya halus kecil aja. Atau mungkin teman-teman di rumah mau tampilannya makeupnya yang flawless ya, terlalu tebal, teman-teman bisa menggunakan brush yang bentuknya bulat besar. Dan itu juga pemakaiannya bisa ditap-tap ya. Ditap-tap juga untuk pakai brushnya sama. Dari complexion sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin siapa tahu barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja. Di sini ada yang pakai Implora nggak sih? Teman-teman, ada yang pakai Implora? Kayak apa? Pominnya. Ada lagi? Pensil alisnya. Oke. Lip creamnya. Iya di depan hampir semuanya nih Kak Feby. Bahkan ada yang cobain cushion ya. Iya, jadi mungkin beberapa teman-teman di sini tahunya hanya liquid foundation ya. Padahal Implora juga ada cushionnya ya. Ada cushion yang lebih praktis. Jadi kalau misalkan kita pakai cushion nih Kak Feby, itu nggak perlu lagi menggunakan yang namanya bedak tweeding. Ya. Simple dan Lebih simpel. Jadi kalau misalkan nih buru-buru lagi mau ke acara yang membutuhkan waktu sedikit lebih cepat ya, kita make upnya bisa menggunakan si cushion gitu. Cuman memang di mejanya teman-teman belum ada ya. Jadi nanti kalau misalkan mau coba, teman-teman boleh ke toko terdekat atau di K24 juga ada ya Kak Feby ya. Kalau teman-teman bisa langsung ke office cari Implora juga boleh. Dan untuk warna cushionnya juga sama warna foundation. Jadi mungkin teman-teman kalau mau cobain beli cushionnya itu bisa disesuaikan sama warna foundation yang sudah teman-teman pakai tadi. Oke, mungkin bedaknya teman-teman sudah ada yang selesai. Kita bisa lanjut untuk pemakaian eyeshadow. Ini
Jadi kita ke area mata teman-teman. Nah untuk eyeshadow-nya yang sudah tersedia di situ ada seri dessert dan juga brown ya. Ada yang eyeshadow-nya pink, ada juga yang natural coklat gitu. Nah untuk eyeshadow ini bisa menyesuaikan sama untuk teman-teman mau warnanya mau pakai warna apa. Nah untuk warna pertama nih, apa nih Kak yang harus dipakai? Oke, jadi ini kebetulan saya menggunakan dessert yang serinya dessert ya Kak Baby ya, Eyeshadow palette yang serinya dessert. Kalau yang dessert ini dia cenderung warnanya non kayak warna-warna tanah semua ya, tapi memang ada sedikit warna hitamnya. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang bold bisa juga pilih yang dessert ini. Tapi di mejanya teman-teman juga tersedia yang seri down nih Kak Feby. Seri down itu dia cenderung agak pink ya. Gitu. Sebenarnya pakai eyeshadow itu mau pakai warna apapun sama sih. Yang penting tahu triknya ya. Nah untuk pemilihan warna pertama saya lebih suka pilih warna-warna mudanya itu yang cenderung warna-warna tanah. Kayak coklat muda, kemudian warna peach, kemudian pink muda, kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai seri down, itu bisa pilih warna yang Tengah yang atas. betul, yang agak warna tanah ya. Betul. Meskipun yang down juga sama ya. Yang paling atas itu yang tengah, yang serinya pink. Itu untuk base eyeshadow-nya teman-teman ya. Jadi itu dipakainya untuk seluruh kelopak mata yang seperti Kak Nia peragakan di depan. Nah ini aku pakainya cuma di tap-tap, baru untuk bagian atasnya kita blend ke atas cara memutar seperti ini. Supaya eyeshadow yang udah kita apply itu tidak terlihat ngegaris ya. Kalau pakai eyeshadow kan ada yang kelihatan ngegaris ya. Untuk brushnya nih, ada yang bingung ya ternyata. Untuk brushnya teman-teman bisa pilih yang bulat agak kecil. Yang bulat kecil. Tapi, ya. Tapi kalau misalkan bulat kecil itu kurang nyaman untuk mata, bisa diakalin pakai yang ini sih. Ini sebenarnya kuas blush on ya. Tapi kalau make up ini adalah seni, jadi kita bisa fungsikan juga. Kalau ada yang bulat kecil bisa pakai yang bulat kecil, tapi kalau kurang nyaman bisa pakai yang itu aja. Ya, sekali. Kenapa? Pakainya warna-warna yang muda. Kalau saya pakainya ini nih. Kalau saya yang dessert pakainya ini warna mudanya ya. Nah, pilihnya kalau misalkan yang dessert itu warna yang coklat muda. Tapi kalau yang di down itu yang atas yang tengah. Iya. Pakainya di seluruh kelopak mata. Jadi awalnya cuma di tap-tap, kemudian di bagian atasnya di blend. Jadi usahakan untuk eyeshadow ini tidak terlihat garisnya. Ya. Kak mau bertanya. Iya boleh Oma. Gimana? Orang tua itu kan biasanya ada kantung mata. Kantong mata yang di bawah. Ya, terus ada apa ini yang kelopak biasa nutup itu bagaimana cara menutupinya? Iya. Jadi kalau untuk yang kantong mata memang harus dikeringkan Oma. Jadi tidak bisa disamarkan menggunakan foundation. Kecuali kalau kantong matanya itu berwarna gelap. Kalau warnanya gelap, kita bisa tutupin atau samarkan menggunakan foundation yang gelap dulu, baru yang terang. Jangan yang langsung terang.
Karena kalau kantong matanya warnanya gelap, kemudian kita timpa warna terang, hasilnya nanti abu-abu, ya. Jadi harus warna yang gelap dulu, baru kita samain ditimpa lagi sama yang terang. Nah, ini tadi langsung terang semua Langsung ya. terang semua. Kamu tuh nggak seberapa kelihatan sih, Oma. Kalau misalkan Oma di rumah ada lipstick yang agak orange warnanya, itu bisa dipakai juga. Jadi disamarkan pakai yang orange sedikit, Jimat dipakai Iya. bawah. Iya, baru ditimpa sama bedak yang agak terang gitu. Ya. Tapi kalau untuk kelopak mata yang udah turun, itu memang harus menggunakan eyelid mata. Ya, kayak tambahan untuk kita Isolasi. bikin. Betul. Kalau orang bilang selotip mata, Selotip mata. ya, gitu. Kalau misalkan dia nggak ada kelopaknya, kayak kelopak matanya udah turun, kalau yang udah usia kan pasti turun ya Oma ya. Bukan hanya Oma, semuanya juga seperti itu. Itu harus diakan menggunakan selotip mata. Terima kasih. Iya. Kalau mau memang kalau nggak pakai selotip mata agak dinaikin sih Oma. Cuman memang harus kalau untuk membuat kelopak matanya harus menggunakan selotip gitu. Ya. Oke. Nah ini dari skin prep. Ya. Jadi kalau kakaknya pakai skin prepnya udah betul ya. Di sini ada yang tanya nih ya, kalau misalkan kita pakai kacamata terus foundationnya suka ikut tergeser. Biasanya skin prepnya kurang maksimal satu. Yang kedua cara pemakaian foundationnya kurang tepat. Atau enggak seperti yang udah dijelaskan kakak sebelumnya tadi dari MS Glow, ada beberapa sunscreen yang kalau dipakai nggak bisa nempel, ya. Ada kan sunscreen yang kalau kena keringat dia nggak bisa nyatu, malah nyusur ya Kak Baby, itu bisa pengaruh juga. Makanya kenapa disarankan untuk pemakaian sunscreen secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Moisturizer banyak boleh, tapi sunscreen nggak boleh terlalu banyak, supaya foundationnya tidak luntur, ya, tidak turun gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau warna pertama udah, kita bisa pilih warna agak sedikit tua ya. Pakai kuasnya yang pipih ya teman-teman. Pakai kuasnya bukan lagi yang bulat, tapi yang pipih. Ini saya pilih yang coklat tua. Nah, ini diletakkan di bagian ujung mata, supaya matanya kelihatan lebih tegas ya. Kalau yang seri brown, teman-teman boleh ambil yang pink tua, tapi kalau yang ini kita bisa pakai yang warna coklat tua. Atau kalau mau pakai yang orange agak kemerahan ini juga boleh. Di bagian belakang aja sampai ke tengah. Jadi untuk warna kedua ini hanya membentuk sudut V, ya, cuma sudut V, bagian sudut mata. Ya, yang seri apa nih Kak? Yang dong bisa pilih yang pink tua. Nanti mungkin yang dong bisa dibantu Kak Feby ya. Kalau yang dessert teman-teman boleh pilih yang agak merah ini ya, coklat agak merah. Karena kalau yang ini dia ada glitternya, jadi kurang oke kalau dipakai di bagian sudut. Di bagian sudut matanya aja ya, nggak usah terlalu ke depan. Kuncinya kalau pakai eyeshadow usahakan jangan terikat garisnya ya. Jadi harus di blend ke atas supaya hasilnya tidak terlihat kayak lapis. Kak, dari mana Mbak Fiat? Yang mana sayang? Dari mana?
warnanya yang mana gitu. Kalau yang dessert, ini kan saya pakainya yang dessert. Saya pakai yang nomor baris kedua yang pertama nih. Ini yang semi dessert ya. Barisnya dari mana? Kalau pakainya kita dari belakang, dari sudut mata ke tengah. Jadi kayak bentuknya V, ya V ini. Jangan terlalu ke depan karena ini hanya untuk sudut matanya supaya terlihat lebih tajam. Ya, kalau misalkan mau yang berat juga boleh. Jadi pilih dua warna itu, warna yang muda kita pakai tadi, sama satu warna yang lebih tua. Jadi sebenarnya kalau untuk make up ini bebas ya, kreasinya teman-teman masing-masing. Bebas sih sebenarnya mau pakai warna apa aja. Jangan pakai ini nanti malah terlalu gede. Yang kecil tadi aja. Ada nggak? Oke, gimana Oma, aman? Ini sampai ke atas, nggak apa cuma di sini aja. Di bagian sudutnya aja, yang atas nggak usah terlalu diisi, itu hanya untuk sisa-sisanya aja, supaya dia tidak terlihat negaris ya. Kalau misalkan udah, teman-teman boleh pilih warna yang ada glitternya. Gimana untuk warna keduanya sudah? Warna sudut matanya sudah, kita bisa pilih warna yang ada glitternya. Nah, kalau yang ada glitternya itu biasanya di tengah. Ini saya lebih suka pakai jari, karena kalau glitter itu kalau pakai kuas nempelnya di kuasnya gitu. Jadi kita pakai jari, baru kita apply dari depan ke tengah. Kalau tadi dari belakang ke tengah, sekarang dari depan ke tengah. Ada usaha untuk eyeshadow-nya teman-teman. Jangan lupa nanti di akhir acara akan ada pemilihan satu peserta best make up ya. Jadi mulai dari sekarang make up-nya dimaksimalkan lagi. Satu peserta best make up ya Kak Feby ya? Iya, oke, satu.
Oke, kabar menariknya adalah 4. Luar biasa ya. 4 peserta best make up. Kalau tadi saya kasih infonya 1, ternyata ada kabar baik lagi. Kita tambahin 3, jadinya 4 peserta best make up. Gitu ya, betul ya? Mbak, yang glitternya tuh sampai atas. Glitternya cuma di kelopaknya aja kakak, jadi bagian depan sampai ke tengah. Gitu. Ada yang pernah pakai eyeshadow yang keluar ini belum? Belum ya. Semua eyeshadow, iya betul 4 ya. 4 ya. 4 ya teman-teman. Kebetulan kalau untuk eyeshadow ya Kak Baby, Impro-ID juga ada yang serinya urban ya. Iya, itu begitu. Itu yang ada di depan itu ada yang dipakai Oh iya, yang dipakai pilih ya. Ini sedikit aja warnanya udah nampol banget ya. Betul. Apalagi untuk glitternya, aku yang paling suka soal bagian glitternya. Gimana eyeshadownya udah aman? Aman, langsung aman gitu ya. Kalau udah aman bisa kita lanjut. Bisa ya. Lanjut ke step berikutnya yaitu di pemakaian apa nih ya, dia tahu nggak? Pemakaian eyeliner ya. Langsung kita terdengar suara-suara nih Kak Baby nggak bisa gitu. Susahnya gimana nih? Susahnya pakai eyeliner gimana? Nyocokin kanan kiri ya. Ada yang bikinnya nggak rapi. Ada juga. Itu kayaknya problem setiap bikin eyeliner. Iya, karena kalau udah terbiasa pasti bisa ya Baby, sama dengan halnya alis. Jadi kalau memang hari ini kita kesusah, besok dicoba lagi sampai terbiasa. Cara gampangnya, kenapa saya? Eyelinernya nanti bisa dibantu Kak Feby. Oh iya. Nah ini yang kita pakai seri urban ya Kak Feby. Ada lagi yang seri terbaru yang serinya urban teman-teman. Ini aplikatornya kunci jadi untuk pemula itu lebih enak banget kalau mau dipakai. Kalau aku nih Kak Feby, dulu kalau pakai eyeliner itu sukanya tremor namanya. Tremor, karena kita susah nggak sih kalau harus tutup mata sebelah? Iya kan, harus susah kan. Begitu sudah bisa tutup mata terus goyang-goyang matanya ya, bergetar. Hasilnya akan bergerigi gitu. Teman-teman caranya boleh posisikan kacanya di bawah ya. Jadi kalau pakai eyeliner jangan sampai kacanya ini sejajar. Kita pakai taruh aja di bawah. Kemudian kita pakainya agak sedikit ngedongak ya, agak sedikit congkak boleh deh ya kalau pakai eyeliner ya. Gitu ya. Iya, jadi ketika kacanya di bawah, kita nggak perlu tutup mata untuk bikin eyeliner. Pelan-pelan aja dari tengah ke belakang ya. Jadi kemudian dicicil lagi dari depan ke tengah. Kuncinya sebenarnya adalah di peletakan kacanya. Kalau kacanya sejajar, otomatis kita harus tutup mata. Tapi letakkan kacanya di bawah sehingga kita nggak perlu lagi tutup mata. Udah bisa tuh, udah kelihatan garis pelepahnya. Gitu. Gimana? Gini, agak ngedongak. Kepalanya Bisa agak diangkat sedikit kepalanya agak sombong lah ya. Agak sombong sedikit kalau pakai eyeliner. kacanya nggak kebawain di bawah dagu, jadi kita lihatnya ke kaca ya. Jadi itu kalau matanya akan terbuka, jadi lebih mudah. Ini contohnya kayak ini nih Kak Feby. Jadinya gampang kan kalau kacanya nggak sejajar gitu, agak ngedongak gitu, agak sombong ya, agak congkak. Masih bingung? Masih bingung Kak Feby yang sebelah sana nih? Begini Dari Kak. mana ke mana nih Kak? Begini Kak. Ih cantik Oma. Kayaknya Oma ini udah hobinya make up ya. Udah cakep, bagus. Jangan lihat atas dulu, kacanya tetap di bawah.
biar kering ya. Kalau pakainya dari mana itu senyamannya teman-teman ya. Kalau misalkan nyaman dari belakang dulu boleh, dari belakang. Kalau nyaman dari tengah dulu boleh. Kalau nyaman dari depan, sudutnya. Kalau belum terbiasa pakai liner, alangkah baiknya stopnya di bagian sudut aja. Jadi dibiasain dulu bikin eyeliner yang halus, baru nanti selanjutnya kita akan belajar bikin sudutnya. Gitu. Jadi stop aja sampai sudut matanya. Ya, kita biasain dulu eyelinernya supaya rapi. Yang udah jago langsung aja bikin. Oke, kalau untuk takut kecoret atau terlanjur kecoret ya, biasanya kalau pakai eyeliner itu kan suka kecoret ya. Itu nggak apa-apa, biarin dulu, tinggalin teman-teman bikin yang sebelahnya. Jadi itu biarin kering dulu. Nanti kalau sudah kering teman-teman bisa hapus menggunakan cotton bud ataupun kampas ya, pakai micellar water, kasih micellar water sedikit. Gitu, jangan waktu eyelinernya basah lalu teman-teman hapus. Itu nanti akan jadi hitam nanti sebelah-sebelahnya. Betul, jembret gitu. Bahasa Jawanya jembret gitu teman-teman. Nah itu ditunggu aja sampai kering, tinggalin, bikin satunya, nanti bisa dibersihkan menggunakan kapas. Oke, gimana masih ada yang panik di sini? Panik, gak berani, pelan-pelan aja. Yang penting jangan lupa posisi kacanya di bawah supaya kita nggak perlu tutup mata. Karena yang bikin tricky itu adalah ketika kita harus tutup mata sebelah. Jadi matanya goyang-goyang ya. Nah, ini agak sedikit maaf. Agak. Nah, dari belakang ke depan saya sini. Kalau pakai eyeliner senyamannya aja ya. Kalau misalkan belum berani pakai yang cair, bisa belajar dulu pakai yang pensil. Tapi kebetulan Inflora belum ada eyeliner pensil, jadi mungkin teman-teman bisa belajar pakai yang eyebrow soft glue, yang abu-abu. Nah ini tuh sebenarnya teman-teman bisa difungsikan untuk belajar bikin eyeliner sih, karena dia teksturnya tidak seberapa keras ya. Jadi kalau yang belum berani pakai yang cair, bisa pakai yang ini dulu. Yang butuh cotton bud boleh ya. Oh betul. Jadi kalau tercoret tidak perlu panik, tunggu kering dulu, baru kita boleh angkat pakai si cotton budnya. Ada lagi yang butuh cotton bud? Boleh. Oh iya. Oke. Jangan lupa nanti di akhir acara kita akan kasih 4 peserta base makeup ya. Nah biasanya itu kriterianya dari makeup yang rapi, kemudian complexionnya yang coverage gitu. Oke, eyeliner sudah? Belum, sabar ya. Ada yang
sudah selesai pakai eyelinernya? Ada. Gimana Kak Febri yang belakang aman? Lagi pakai eyeliner ya Kak Febri ya? Kalau yang sudah selesai boleh kita lanjut di pemakaian maskara ya. Ini gimana ini Kak? Kak Febri minta tolong untuk Oma dibantu ya Kak Febri ya. Sudah selesai apa belum? Sudah sama. Omanya tolong dibantu. Udah ya. Oke, tapi Oma dibantu dengan Kak Febri ya. Selanjutnya kita akan bikin maskara. Lagi-lagi kita pakai yang seri urban ya. Ini dia fungsinya untuk menebalkan bulu mata, kemudian terlihat lebih lentik juga. Jadi teman-teman cara pakainya bisa diarahkan dulu dari atas ke bawah ya. Kalau udah terkena formulanya maskara, kita baru diangkat ke atas secara zigzag. Jadi kalau pakai maskara jangan cuma naik-naik begini aja, tapi harus di zigzag ya, disisir supaya dia tidak menggumpal. Mulai ani pertama bisa dimana itu soalnya. Mana maskara? Sudah. Nek dua. Di sini masih ada yang pakai maskaranya suka dipompa nggak? Iya, pengakuan dosa nih ya. Karena kalau dipompa gini bisa bikin maskaranya cepat kering gitu. Karena kan kita kalau dipompa otomatis memicu udara yang di luar akan terdorong masuk ya. Sehingga formula yang ada di dalam cepat kering terkena udara yang udah kita pompa tadi gitu. Jadi kalau pakai maskara cukup diputar aja, diputar biasa aja, nggak perlu dipompa. Oke. Sekarang mungkin belum terbiasa ya. Karena kadang suka ngobrol sama temennya, kita tangannya jahil ya, suka pompa begini. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Masih pada pakai maskara ya ini. Oma sudah? Belum, masih gantian nunggu. Masih gantian. Kenapa yang bawah boleh dikasih, boleh enggak, senyamannya aja. Tapi kalau mau kasih yang bawah, kita pakai ujungnya aja ya. Ujungnya yang ini. Jadi kayak cuma digeser gini aja. Jangan ini, karena kalau kayak gini ini rentan kena yang kulit kita gitu. Jadi digeser aja. Cuma digeser gini aja.
Oke, yang udah selesai maskaranya boleh lanjut di pemakaian blush on. Yang lagi nunggu maskara juga bisa step blush on ya. Untuk blush onnya Implora ini kita ada 4 warna ya Kak Febi ya. Iya betul. Jadi untuk tapi di boxnya teman-teman ini kita sediainnya 2 warna ya. Jadi di box teman-teman itu kita sediakan 2 dan itu warnanya random. Oke. Kebetulan ini saya lagi pakai yang Dusty Rose. Teman-teman boleh apply blush onnya ini dari belakang ya. Jadi kalau pakai blush on usahakan jangan dari depan. Kenapa? Karena kita kalau ambil blush on itu kan suka ngasal tuh ya. Kita nggak tahu banyak atau sedikit yang udah kita ambil. Kalau kita pakainya dari depan, otomatis merahnya akan jatuh di depan ya. Sehingga nanti jatuhnya akan terlihat hasilnya kayak ngeblok, kayak kaku gitu ya Kak Febi. Jadi kita mulainya dari belakang, kemudian semakin ke depan ini semakin pudar warnanya, gitu. Oke. Dan arahnya gimana? Kalau blush on arahnya ke ujung hidung, ya. Kalau kontur arahnya ke ujung bibir. Oke. Kalau blush on arahnya ke ujung hidung. Tapi kalau kontur ada sedikit double. Cuman hari ini karena kita make upnya untuk baby, jadi tidak perlu kontur ya Kak Febi ya. Betul. Jadi kalau apa nggak pakai kontur karena baby ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau make upnya lebih ke acara yang formal, butuh make up yang coveragenya tebel, itu bisa ditambahin menggunakan kontur. Kalau susah mungkin teman-teman bisa sambil senyum ya. Jadi pas di cheekbone-nya masing-masing. Kalau sambil senyum enak tuh, jadi kan pas ya. Lebih mudah ya, Jadi nggak terlalu turun gitu. Kenapa tuh yang di sebelah situ Kak Febi? Karena mungkin warnanya pakai yang pink, jadi lebih merah. Oke, jadi pakainya yang warna pink candy ya Kak Febi ya? Pink candy itu memang warnanya tajam banget ya, pink. Jadi kalau blush on sebenarnya juga harus menyesuaikan dengan tone kulitnya teman-teman ini. Gitu. Ya, betul. Kurang merah ini bagian sana. Udah cukup ya. Kemudian teman-teman kalau pegang brushnya jangan terlalu ke depan. Jadi agak sedikit mundur di tengah. Karena kalau terlalu depan ini bisa menambah lebih kuat, iya. Jadi kayak lebih neken. Kalau dipakai jadinya susah ya Kak yang ngeblendnya, jadi agak mundur gitu. Oke, kalau udah lanjut di pemakaian lipstick ya. Nah ini untuk tahap terakhir dalam kita bermakeup ya teman-teman ya, adalah lipstick. Di boxnya teman-teman itu sudah tersedia lip cream serinya D2D. Hanya saja untuk warnanya juga sama ya, warnanya random. Itu untuk warnanya D2D-nya itu sebenarnya ada 1 sampai 6. Nah untuk 1 sampai 3 itu warnanya lebih pink ya, sebelum pink. Kalau 4 sampai 6 itu ada yang coklat dan juga nude. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang warnanya ada yang 03, ada yang 01, ada yang 06 atau 04 gitu. Karena make up ini adalah seni ya, jadi untuk make up lipsnya, jadi teman-teman bisa bebas harus sama seperti saya ini ya, yang saya apply ya. Nah kebetulan ini saya menggunakan D2D yang seri 06 yang warna attitude, jadi dia warnanya ada orange.
Teman-teman kalau mau pakai pink juga boleh ya. Di boxnya masing-masing itu juga ada warna pink ya. Ada tersedia 03 atau 02 atau 01 kalau yang teman-teman di boxnya itu ada. Untuk yang dipakai sama Mbaknya ini 06 itu warnanya dia cenderung ke coklat agak orange ya teman-teman ya. Ini nomor 6-nya. Nomor 5 bagi teman-teman warnanya itu lebih coklat. Nah kalau untuk di warna 4-nya itu lebih cenderung ke nude. Jadi bisa diombe kalau 04. Kalau mau yang pakai pink di 03 bisa boleh. Nah untuk pemakaian lipstick ini teman-teman usahakan jangan dikatup ya teman-teman ya. Dikatup itu seperti apa sih Kak? Jadi teman-teman biasanya pakai lipstick itu di bagian bibir atas, kalau teman-teman katup itu mungkin dicoba untuk atas sendiri, di bawah sendiri. Jadi biar supaya nanti tidak berubah tekstur lipstiknya gitu. Apalagi bibir kita kan pasti ada yang garis bibirnya suka ada yang ini ya besar-besar ataupun lebih kelihatan kayak gitu. Teman-teman ada yang sudah selesai bisa dilakukan untuk dada, badangan, hijabnya, rambutnya juga. Kalau yang masih ada yang mau di koreksi makeupnya boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh ya teman-teman ya. Oke, kalau udah pakai lipstick itu artinya makeup kita hari ini adalah step terakhir ya, udah selesai. Mungkin teman-teman boleh dirapikan lagi hijabnya. Oma gimana? Sudah selesai? Cantik. Pakai yang pink ya Oma ya lipstiknya? Nggak tahu ini. pokoknya ngambil gitu aja. Yang nanti kalau keluar harus kayak gini ya Oma, biar kelihatan lebih fresh ya. Ini. Oke. Kak Baby mungkin setelah ini kita akan pilih 4 peserta ya. Jadi mungkin bisa dibantu untuk pilih. Sambil keliling-keliling ya Kak Baby ya. 4 peserta base make up. Nah kalau sudah dilepas nih badannya udah kelihatan semuanya teman-teman cantik-cantik, seger, fresh gitu ya. Sudah kelihatan full. Ini bisa langsung malam mingguan kan ya? Oh iya, malam minggu ya ini. Ini bisa langsung hang out ya. Yang sini ada selesai. Belum tinggal lipstick. Boleh sambil dipakai. Sama minta tolong
gambarnya masing-masing ya. Pakai yang agak merahan aja Oma, jangan pakai yang terlalu soft. Oh 4 sama 5 aja. Oh ini satu aja. Ini kayaknya lebih better deh buat Oma. Lebih cakep. Mopping bisa, mau ombre juga bisa. Yang dalam yang merah. Ombrenya pakai warna apa? Kayak 05. Ya itu juga bisa. Jadi pakainya 04 dulu. Itu kalau mau. Cantik, luar biasa semangatnya. Ini kesempat saya. Oh ini koordinatornya. Koordinator ya. Overall udah pada cakep-cakep ya Kak Feby, meskipun ada beberapa yang pertama kali ikut di kelas, tapi udah pada cakep. Udah bagus sih Kak. Kayaknya nanti dipanggil ke depan, guru bandnya nanti dikasih di depan gitu ya. Hijabnya, rambutnya boleh dilakukan dulu teman-teman. Oke, Kak Feby mungkin sambil nunggu teman-teman beres-beres, kita sambil bagi sertifikat dan juga goodie bag aja ya. Goodie bag-nya nanti fotonya terakhir. Oke, ternyata Kak Feby, saya juga baru tahu ya. Setelah ini kita akan bawa 4 base makeup dulu. Kemudian nanti teman-teman semuanya yang ada di sini akan dipersilahkan untuk skin check. Ya luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Nice Glow. Karena skin check ini Kak Feby yang aku tahu di luar sana itu berbayar loh ya. Tuh, tapi teman-teman di sini udah bisa free ya. Free bisa nanti tanya-tanya langsung sama kakaknya ya, kulitnya kondisinya seperti apa, udah free ya. Kemudian lanjut di pembagian bag dan juga sertifikat. Oke, gimana kamu tuh udah datang? Sudah. Lawannya ada nih sudah. Sudah keliling sudah. Udah. Oke, udah. Oke. Wow, ini Oke, kita panggil dulu aja Kak Feby, kita pilih 4 peserta nanti maju di depan. Kak Feby sudah ada? ada. Sudah? Kayaknya lebih yang sebelah sini. Oke, boleh meja depan ya. Gak bisa. Agak susah. Oke, kita keliling dulu ya. Kok saya lupa ya tadi? Loh, lupa ya.
Boleh lihat dulu nih yang sebelah sini nih. Yang mana? Oma boleh lihat. Kak Baby, saya boleh kasih apresiasi buat Oma ya. Dan semangatnya udah luar biasa. Oma boleh maju ke depannya. Semangatnya luar biasa banget meskipun usianya 70 tahun ya. Seperti yang Oma jelasin, tapi ya semangat untuk jadi cantik dan mempercantik diri itu Masih ada. iya, nggak ada habisnya ya Oma ya. Masih terus belajar. Boleh kita maju ke depan dulu. Silakan. Satu lagi. Kak Feby ada 2 atau 1? Ada. Oke. Apa ya? Kalau gitu kakak yang ini boleh deh. Boleh maju ke depan, silakan. Yang 2 orang boleh dari Kak Feby? Ada masih bingung. Satu ya, satu aja. Oke. Kalau gitu kakak yang ini boleh ya. Oke. Satu lagi Ini Kak Nia dari Kak Nia. Masih 2 ya? udah 3 Oh, saja. 3. Oke. Satu lagi nih Kak, yang mana nih? Boleh sebelah sini. Kak Feby? Satu lagi karena Kak Febinya malu-malu kayaknya. Kakak yang ini boleh. Jadi semuanya itu make upnya bagus ya Kak Feby. Cuma memang kita sayang sekali hari ini harus pilih 4. Bukan berarti teman-teman yang di sini make upnya nggak bagus. Kita harus belajar terus ya. Sebelah sini. Untuk penyerahan hadiah. Penyerahan hadiahnya 4 orang mungkin. Boleh dipersilakan. MS2-nya mungkin untuk yang juara pertama ya. Ya. Oke, kita kasih penghargaan dulu untuk juara 1 nih ya, karena ada dapat piagam ya, luar biasa banget. Boleh kita kasih tepuk tangan ya. Untuk juara 1-nya kita boleh untuk kakak yang ini. Kenapa saya bisa pilih juara 1? Karena kayak make upnya itu nggak ragu ya Kak Feby, nggak yang takut-takut gitu. Apalagi juga cantik. cantik, lipstiknya blushernya juga sudah menyatu ya. Boleh silakan Bapak. Boleh. Lihat dulu kamera mana nih? Oke. Selain sertifikat dan penghargaan, boleh ditambahkan untuk goodie bag-nya untuk yang juara pertama. Boleh silakan. Oke. Kita kasih aplaus untuk MS Glow sekali lagi. Oke, terima kasih kakak. Ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi masih banyak ya. Luar biasa dari Implora dan juga dari MS Glow ya. Betul. Oke. Sudah cukup. Mau dibantu? Nanti kalau saya bantu saya bawa pulang. Oke, sekali lagi selamat. Selanjutnya yang untuk ketiga peserta dari Implora. Kita akan foto bersama ya setelah ini ya. Kita foto dulu bersama ya. Lihat kamera dulu. Boleh?
Oke. Lihat kamera dulu. Boleh. Oke, lihat kamera dulu. 1, 2, 3. Oke. Dan selanjutnya kita akan ada skin check dari MS Glow ya. Jadi untuk terima kasih untuk seluruh peserta ya, mungkin bisa duduk di tempat yang masing-masing. Ini duduknya masih kosong. Ya, terima kasih. Jadi untuk acara selanjutnya teman-teman boleh langsung skin check ya. Gitu. Bisa langsung skin check ke MS Glow dari nomor urut. Boleh dua-dua sesuai nomor urut ya. Jadi dimulai dari nomor urut pertama, dari kedua bisa langsung skin check di boothnya MS Glow ya. Informasi sesuai nomor urut ya, 1, 2. Dua orang mungkin bisa langsung di meja belakang. Monggo.